saya Triana Atika Zulfa. Saya adalah guru di SMA Ali Maksum, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun. Berikut saya tampilkan video praktek pembelajaran saya pada materi golongan darah yang dilakukan secara daring di SMA Ali Maksum pada kelas 11 MIPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Jos, oke. Suara Mizwa juga sudah kedengaran, suara kalian juga sudah terdengar ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada siang apa pagi ya ini maksudnya ya? Pagi menjelang siang ya. Hari ini yuk kita mulai berdoa dulu. Salah satu boleh memimpin doa nggih? Untuk mengawali pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Mizwa cek dulu kehadiran kalian. Di sini Mizulfa cek ada berapa jumlahnya? Ada 22 ya. Oke, ada lagi yang izin selain Lana? Teman-temannya ada yang dimintakan izin buat Anda? Adinda, Miss. Oh ya, Adinda gimana Adinda? Gangguan sinyal. Oh, sinyal ya. Oke, ada lagi yang baru masuk Hijri. Assalamualaikum Mbak Hijri. Waalaikumsalam, Miss. Ya, terima kasih guys sudah hadir. Menyinggung tentang golongan darah, coba perhatikan. Di sini umurnya sudah berapa ini? 17 tahun semuanya, ada yang kurang? 17 tahun. Oke, 17 tahun. Oke, sekarang Miss tanya, apakah kalian di sini sudah memiliki kartu sakti yang seperti ini? Belum, Miss. Belum semuanya kok? Belum semuanya? Masih 16. Masih 16. Oke, di sini kita punya ya beberapa poin-poin di KTP. Ada nama otomatis ada, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, berlaku. Nah, di sini ada nyelempit nih golongan darah. Ya kan? Oke, pertanyaan Miss Zulfa sekarang. Kenapa di sini harus dicantumkan golongan darah? Nah, kira-kira kenapa? Gimana? Keperluan mendadak gitu, Miss. Kalau dia sakit butuh donor darah, bisa dilihat dari identitasnya. Betul. So berarti golongan darah info tentang golongan darah itu penting. Penting, Miss. Oke. Kalau misalnya ada orang yang butuh golongan darah, prosesnya mengalami proses apa dulu biar dia bisa dapat golongan darah? Biar bisa dapat darah dengan golongannya. Dicek dulu, Miss. Dicek. Oke, setelah dicek, kemudian ada proses yang namanya Transfusi darah. betul sekali. So, yang ini jangan sampai kita salah dalam melakukan transfusi darah. Efeknya apa? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang golongan darah. Miss Zulfa akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 5 hari ini. Poin yang pertama, Oke, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam penggolongan darah. Kenapa kita harus mengetahui macam-macam golongan darah? Emang golongan darah ada banyak macamnya kok, dan seterusnya. Ternyata memang golongan darah itu banyak macamnya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian bisa menentukan golongan darah pada manusia. Nah, penentuan ini nanti melalui studi kasus. Nah, untuk menjawab studi kasus, kalian nanti ada kegiatan, yaitu diskusi dan juga praktikum virtual, seperti yang sebelumnya pernah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah diharapkan kalian bisa mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah pada suatu studi kasus. Yang keempat, harapannya kalian bisa mengaitkan faktor resus terhadap keselamatan janin dalam kandungan. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyusun makalah. Nah, tujuan pembelajaran ini akan kita capai melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti kita akan berdiskusi secara kelompok, kemudian akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya seperti apa? Nanti LKPD-nya akan Mizwa share. Silakan selalu pantau WA grupnya, nggih. Nanti akan Mizwa share di situ.
Nah, kemudian untuk mengerjakan LKPD, sebelumnya kalian juga akan Miss Zulfa minta untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan praktikum virtual. Nah, praktikum virtualnya ini berbasis games. Jadi kalian nanti akan berlatih untuk menentukan golongan darah pada manusia yang benar seperti apa. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran kita? Tidak ada? Belum, Miss. Belum, Miss. Oke. Baik, kalau belum, oke, Miss Zulfa sebelumnya akan menjelaskan secara umum dulu tentang golongan darah. Nah, seperti yang tadi Miss Zulfa sampaikan di tujuan, bahwa yang namanya golongan darah itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, ada tipe yang namanya golongan darah tipe ABO, ada golongan darah tipe Rhesus, ada golongan darah tipe MN. Nah, untuk hari ini yang fokus kita adalah golongan darah tipe AB dan juga O. Kok bisa beda-beda sih, Miss? AB sama O. Jadi, penentuan golongan darah AB dan O ini ditentukan oleh yang namanya ini aglutinogen. Jadi kamu punya golongan darah A, punya golongan darah B itu ditentukan oleh yang namanya aglutinogen. Apa itu aglutinogen? Nah, selain aglutinogen, pembagian golongan darah ABO ditentukan oleh yang namanya aglutinin. Nah, kalau aglutinin itu apa, Miss? Aglutinin itu adalah antibodi. Antibodi dalam tubuh, nanti dia akan diserang oleh antibodi. Nanti dia akan ada reaksi. Reaksinya itu istilahnya adalah penggumpalan atau istilahnya aglutinasi. Nah, aglutinasi ini maksudnya adalah berarti si antibodi tersebut menyerang antigen. Oke, bisa dipahami sampai ini? Aglutinin alfa akan menyerang aglutinogen A. Aglutinin beta akan menyerang aglutinogen B. Jadi kalau ada aglutinin alfa ketemu aglutinogen A, dia akan terjadi sehingga dia butuh donor donor darah. Nah, si Upin ini punya golongan darah B. Golongan darah B, RH-nya positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mboten? Belum, Miss. Oke. Nah, di sini untuk yang B kalian aman. Lah kok di sini ada RH positif? Nah, inilah yang kita sebut sebagai golongan darah Rhesus. Nah, Rhesus itu ada dua, Rhesus positif sama Rhesus negatif. Kalau Rhesus positif berarti dia punya antigen RH. Kalau Rhesus negatif dia tidak punya antigen. Teknisnya sama seperti golongan darah ABO. Jadi dia punya antigen RH, sementara RH negatif nggak punya. Kalau dia nggak punya, tapi dia punya anti serumnya atau antibodinya RH negatif. Oke. Nah, dia punya BRH positif. Nah, prosedur ini kita lalui dengan games virtual itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Masih, Miss. Oke, nanti Miss akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, pengelompokannya adalah seperti ini. Oke, sudah tampil pengelompokannya? Sudah. Ada Lelita, Hasnah, Mega, Safira, sama Alia. Sementara kelompok 4 ada Nabil, ada Olivia, ada Rahma Aulia, ada Rahma Ayu, dan ada Silvi. Kemudian ada Syamira Keva. Nah, kelompok 5 ada Faida, ada Zia, ada Caca, ada Naila Najwa. 5 menit, silakan mengerjakan. Silakan live meet ini dulu, kemudian masuk ke room masing-masing. Seperti itu. Yang di screenshot itu setiap kita mainnya itu atau bagaimana, Miss? Hasil akhirnya aja. Oh, iya, Miss. Baik. Gitu, Keva? Ada lagi? Sudah cukup, Miss. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga, Miss.
Oh, oh enggak sih? Kita coba O ya, guys. Untuk resusnya, Jawab soal nomor 2. Seperti itu ya, Fadila. Yang pertama, uji golongan darahnya ini ya. Ya. Pertama di tabung A itu ketika diteteskan darah tidak menggumpal. Lalu di tabung yang B itu menggumpal. Nah, ketika di tabung resus itu juga menggumpal. Lalu kalau yang di Hasilnya berarti apa ya nomor 1, Alia? yang nomor 1 B plus B apa? Jos. positif. Yes. Kalau yang lanjut. kedua di tabung A ketika diteteskan menggumpal, lalu di tabung Ya. B itu juga menggumpal dan resus Yes. ketika resusnya itu tidak menggumpal. Ini golongan darahnya AB resus negatif. Jos. Lalu yang percobaan ketiga yang di tabung A itu tidak menggumpal, yang B menggumpal, resusnya tidak menggumpal. Ini menyatakan golongan darah B negatif. Jos. Sip. Ini nomor sampel anti A, anti B, dan anti resus. Yes. Oke. Sip. Golongan darahnya. Oke. Lalu pertanyaan diskusi, kelompok kami akan menjawab nomor 2. Apa kandungan dalam darah yang menyebabkan perbedaan hasil uji golongan darah sistem ABO ataupun sistem resus? Lakukan sebuah kajian literatur untuk menjelaskannya. Kandungan dalam darah yang menyebabkan perbedaan hasil uji golongan darah sistem ABO adalah aglutinogen, sedangkan dalam sistem resus yang membedakan adalah ada tidaknya antigen D atau NAD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia dan teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, nggih. Oke, dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ada yang mau memberikan tanggapan? Berarti tadi jawabannya adalah karena ada aglutinogen ya, kelompok 2 nggih, yang menyebabkan perbedaan resus, perbedaan ABO. Iya, Miss. Oke, ada tambahan nggak untuk kelompok yang lain? Misalnya aglutinogennya apa? Seperti itu untuk ABO yang membedakan. Ada tambahan dari kelompok 1, kelompok 3, 4 dan 5? Tadi yang bisa jelaskan untuk golongan darah A, aglutinogennya apa? Ada mboten? Sebelum Miss Zulfa menutup, Miss Zulfa ada sedikit informasi terkait dengan transfusi darah. Oke. Sebelumnya Miss Zulfa tanya, kalian tahu nggak kalau darah itu gimana? Enggak, Miss, enggak. Oh ya. Oke, sebelumnya kalian paham mboten? Atau tahu mboten kalau ternyata itu darah itu ada macam-macam jenisnya? Tahu, Miss. Jenis darah dan sesuai dengan kebutuhan transfusi. Ada darah utuh atau whole blood, ada sel darah merah itu sendiri, ada trombosit, ada plasma darah sama faktor pembekuan. Jadi ternyata yang namanya kebutuhan transfusi darah tidak hanya membutuhkan darah utuh aja, Nak. Tapi ternyata ada juga yang membutuhkan jenis-jenis darah tertentu. Misalnya untuk penderita anemia karena dia membutuhkan sel darah merah yang banyak, maka dari itu yang diambil itu adalah sel darah merahnya saja. Nah, itu nanti ada teknisnya, itu nanti di lab. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang gangguan. Jadi kita akan membahas tentang gangguan-gangguan apa aja sih yang diderita di sistem peredaran darah kita, seperti itu. Nah, begitu untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan mboten? Nah, semuanya sudah cukup jelas? Jelas, ya. Oke, kalau sudah, silakan LKPD-nya dilengkapi, nggih. Kemudian yang kedua adalah kalian mohon untuk menyusun makalah. Silakan kalian menyusun makalah ini secara berkelompok juga boleh sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian menyusun makalah berkaitan dengan golongan darah. Jadi misalnya golongan darah ABO ditinjau dari segi DNA-nya seperti itu atau seperti apa, monggo. Nanti silakan kalian buat makalahnya dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu, nggih. Oke.
Oke, baiklah, benar-benar selesai ini untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, yuk salah satu memimpin doa untuk doa selesai belajar. Ya Malika, yuk dipimpin doa untuk selesai belajar. Silahkan Malika. Ya, Miss, sebentar, Miss. Kalau misalnya mau keluar-keluar, tolong untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Sama semuanya, sama-sama. Silahkan lemit, boleh.